Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini gue semangat banget. Kenapa? Karena KZ ngeluarin TWS lagi. Ya, para pencinta KZ di luar sana akan bersemangat sekali karena KZ ada TWS baru dengan 8 balance armatur driver. Buset dah. Ini TWS dengan driver terbanyak yang gue pernah tahu. Nah, tapi kira-kira gimana bunyinya? Pantengin channel ini terus ya. Nah, Music Lover, kita mulai dari speknya dulu. Nah, seperti yang tadi gue bilang, Music Lover, ada 8 balance armatur. Tapi bukan presisi. Presisinya 4-4. Ya, biasa Cai-Fi kan suka bikin clickbait, bikin rame gitu 8. Seakan-akan banyak, tapi memang banyak sih. Ya, jadi 8 itu 4 sisi kiri, 4 sisi kanan. Jadi lumayan banyak. Kemudian sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Ya, bentuknya seperti earhook. Kemudian sudah support AAC. Untuk unitnya itu beratnya 5,7 gram ya per bijinya. Untuk chargernya 44 gram. Frekuensi respon di 20 Hz sampai 40 kHz. Sensitivity-nya di 102 dB. Untuk earphone-nya 30 mAh. Kemudian chargingnya 400 mAh. Jadi lumayan gede ya. Nah, sekarang kita masuk ke aksesoris, build quality, dan desainnya Music Lover. Untuk aksesorisnya sederhana banget, dia cuma kasih manual book, apa sih namanya itu, garansinya, kartu garansinya, pokoknya kertas-kertasnya gitu. Kemudian dapat charging cable, kemudian dapat tips. Tipsnya dapat 2 cadangan, jadi sama yang dari unitnya dapat 3. Nah, untuk build quality sama desain, untuk harga 750.000, ini termasuk lumayan lah ya, cukup solid lah ya. Jadi dibanding yang kayak S2 atau seri-seri di bawahnya yang harga 700 ribuan, kayak ini memang terasa agak lebih sedikit premium lah. Bentuknya itu agak bulky ya, gue mesti bilang ini agak bulky karena memang bulky ya. Bayangin aja ada 4 BA di dalam masing-masing sisinya kan. Bentuknya sebenarnya untuk housingnya, untuk shellnya ini agak mirip kayak CM, jadi untuk pas di kuping ya, minimal di kuping gue lumayan lah. Cuman memang ini bulky banget, gede banget, Music Lover bisa lihat kan, gede banget. Untuk nozzle-nya yang gede. Nah, cuman ini yang unik, ini tipsnya ini tidak ada seri KZ yang punya tips kayak gini. Tipsnya agak lonjong, kemudian agak panjang gitu. Ini jarang banget yang kayak gini. Nah, ini gue baru lihat tips KZ gini. Tapi surprisingly halus dan lembut banget. Jadi beda sama KZ-KZ yang lain. Apalagi Music Lover yang udah pernah pakai KZ, misalnya ZSN Pro, ZSN, ZST gitu. Tipsnya kan keras banget. Nah, ini enggak. Ini lembut banget. Ya, di bagian depannya itu ada logo KZ sama ada namanya SA8, ada tulisan R dan L-nya di bagian bawahnya. Bahannya sih dari, gue nggak tahu sih ini resin atau plastik gitu ya. Kelihatannya sih kayak resin gitu. Lumayan oke lah. Untuk case-nya bentuknya bulat, cukup solid, cukup oke. Cuman memang pengalaman gue untuk masukin, bukan nyambutnya ya, masukin buds-nya ke dalam ini kadang-kadang agak susah. Kadang-kadang dia kayak nggak mau connect gitu, kayak nggak mau slep masuk. Mungkin karena ini bentuknya banyak yang kayak tonjolan-tonjolan ya, jadi kita mesti agak sedikit hati-hati supaya dia pas dan bisa ngecas. Oh, anyway, kalau TWS-TWS-nya KZ atau beberapa TWS-TWS yang mungkin masih di bawah sejuta, gue kasih tips buat Music Lover, jangan pakai fast charging, karena kadang-kadang itu suka masalah. Jadi gunakan yang charging biasa aja, jangan yang fast charging, mungkin kena ampernya atau terlalu gede gitu ya. Jadi nanti bisa bikin rusak, jadi gunakan selalu yang charging biasa. Nah, dari desain, build quality, gue sih ya karena bentuknya unik dan nggak biasa gitu ya, dan bentuknya bulat seperti ini, gue mungkin ngasih poin 7,5 lah ya. Gue nggak bisa bilang ini paling bagus, tapi lumayan oke. Inovasi yang lumayan bagus untuk KZ, apalagi bentuk shellnya yang fittingnya lumayan enak kayaknya ya, bentuknya ada kayak CM gitu. Nah, sekarang untuk koneksinya. Pengalaman gue pairing awal lumayan cepet, nggak ada masalah, jadi cepat untuk bisa dapet. Terus pas gue main game, nonton film, dengerin musik juga latensinya juga kecil sekali, bahkan nggak ada. Dan apalagi ini ternyata ada teknologinya yang high performance jadinya sama sekali nggak ada latensinya.
Ya, jadi caranya kita pencet 3 kali, entah kiri atau entah kanan, dia masuk ke high performance mode. Itu nanti akan cepat banget dan latensinya akan kecil sekali. Nah, untuk fittingnya, di kuping gua agak bulky kerasanya, agak gede. Tapi karena mungkin bentuknya agak kayak ciem, jadi ada lekukan-lekukannya, jadi nempel di kuping gua lumayan pas gitu, nggak ada masalah. Isolationnya lumayan bagus, kemudian fittingnya juga oke, nggak ada masalah. Jadi untuk fitting ya no problem sih, minimal buat gue. Cuman memang kerasanya memang agak bulky dan kelihatan juga kan bulky, agak tebel gitu ya, kena 4 BA ya. Nah, sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Sound quality untuk SA8 ini, KZ yang baru ini, harganya 750.000. Lumayan, menurut gue sih lumayan. Arah suaranya V-shape, karakter KZ. Ya, KZ selalu V-shape, mic-nya selalu agak mundur, kemudian treble-nya agak extend. Nah, gue mau bicara sama bass-nya. Bass-nya ini kan BA ya, Music Lover. Biasanya kan BA kita pasti nyari bass yang mungkin nggak terlalu gede ya, yang tight gitu, kemudian yang cepat. Cuman ini surprisingly mungkin nggak deep banget ya, tapi punch-nya itu lumayan dapat sebenarnya. Cuman nggak cepet kalau di kuping gua. Jadi bukan yang paling cepat, jadi agak sedikit lambat. Jadi ada decay-nya untuk bassnya. Dan bassnya ini memang bukan deep banget, tapi kerasanya kayak bumi gitu. Jadi kayak gede. Jadi gimana ya? Bukan kayak sampai ke bawah banget, tapi dia sampai nyebrang ke mid-nya. Jadi sedikit masuk ke mid. Ya. Buat yang mungkin suka lagu-lagu yang kayak EDM sih masih masuk. Karena kan ini lumayan gede sebenarnya. Mid-nya agak mundur, treble-nya khas KZ, jadi cukup extend ya. Mungkin beberapa orang akan ngerasa ini agak sedikit pedes, tapi minimal buat gue sih aman ya. Gue yang suka treble gitu ngerasa ini cukup banget sih, nggak sampai pedes menurut gue, jadi lumayan lah. Terus gue juga nyobain dengerin lagu dengan menggunakan high performance mode. Nah, high performance mode itu jadinya latensinya kecil, tapi gue ngerasa sedikit agak tipis ya, entah kenapa jadi bassnya sedikit agak tipis, kemudian mid-nya juga gitu. Tapi bukan jauh banget, jadi sedikit banget perbedaannya. Tapi ada kerasa sedikit, minimal buat gua. Nah, untuk teknisnya, ini oke menurut gua. Sound stage-nya bagus, jadi pinpoint posisinya bagus, presisi. Terus imaging-nya juga kerasa, 3D-nya lumayan kerasa. Detail clarity didapat, separasinya juga oke, jadi semua nggak ada yang numpuk, semua bisa terdengar dengan jelas, terpilah-pilah. Cuman saja yang gue rasa mungkin kita mesti pertimbangkan itu masalah noise floor-nya. Jadi untuk KZ-SA8 ini, gue ngerasa agak kurang bersih di black background-nya, jadi noise-nya itu agak sedikit kerasa. Ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin karena teknologinya, karena BA-nya itu atau gimana, tapi gue masih dengerin agak sedikit noise floor-nya kerasa, terutama kalau kita ngegedein volumenya. Tapi kalau kita udah dengerin lagu atau kalau kita udah main game atau nonton film udah nggak kerasa sih, jadi udah nggak terlalu bermasalah. Oke, untuk kesimpulan akhirnya, SA8 KZ ini ngeluarin yang baru. Untuk nonton film, oke, gue rekomendasi. Dengerin musik juga gue rekomendasi. Main game apalagi juga ini mantap, apalagi dengan teknologi high performance mode-nya. Jadi latensinya kecil banget. Ya, untuk suaranya relatif safety menurut gua. Bassnya cukup gede, ya walaupun bukan yang paling deep tapi cukup gede. Kemudian treble-nya juga dapet, ya separasinya juga oke. Jadi untuk kita pakai sehari-hari dengan harga 750.000 sih, gua rasa sih masih oke. Oke, tapi anyway itu pendapat gua. Music Lover harus coba sendiri, harus audisi sendiri dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Sampai ketemu lagi. Ingat, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, Music Lover. Music Lover.